Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh masyarakat yang memegang kuat adat istiadat peninggalan leluhurnya, yaitu adat Sunda. Jam perjalanan menuju Kampung Naga, akhirnya sampai juga guys, jadi capek. Seperti halnya permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih sangat lestari. Masyarakatnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Mereka menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung tersebut. Namun, asal mula penamaan Kampung Naga yang kita kenal sekarang belum menemui titik terang, karena tidak ada kejelasan sejarah, kapan, dan siapa pendiri, serta apa saja yang melatar belakangi terbentuknya kampung dengan budaya yang masih sangat kuat ini. Ada persimpangan ke kanan ke atas, ke bawah, kadieu ya. Masyarakat Kampung Naga sendiri menyebut sejarah kampungnya dengan istilah Pareum Obor. Jika diterjemahkan, Pareum berarti mati atau gelap, dan Obor berarti penerangan, lampu, atau cahaya. Bisa diartikan sebagai matinya penerangan. Hal ini berkaitan dengan sejarah Kampung Naga itu sendiri. Mereka tidak mengetahui asal-usul kampungnya. Masyarakat Kampung Naga menceritakan bahwa hal ini disebabkan oleh terbakarnya arsip sejarah mereka ketika peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DI atau TII Kartosuwiryo. Ketika itu, DI atau TII menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Kampung Naga yang saat itu lebih mendukung Soekarno dan kurang simpatik dengan niat organisasi tersebut. Karena hal itu, DI atau TII yang tidak mendapatkan simpati warga Kampung Naga kemudian membumi hanguskan perkampungan ini pada tahun 1956. Adapun beberapa versi sejarah yang diceritakan oleh beberapa sumber, diantaranya pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang abdi yang bernama Singaparana diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam ke sebelah barat. Kemudian, ia sampai di daerah Neglasari, yang kini menjadi Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Di tempat ini, Singaparana diberi julukan oleh masyarakat Kampung Naga sebagai sembah dalam Singaparana. Pada suatu hari, ia mendapat ilapat atau petunjuk yang mengharuskannya bersemedi. Dalam persemediannya, Singaparana mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami satu tempat yang kini disebut Kampung Naga. Namun, masyarakat Kampung Naga sendiri tidak meyakini kebenaran versi sejarah tersebut karena adanya Pareum Obor tadi. Secara administratif, Kampung Naga berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya pun tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah. Di sebelah barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat, karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh pesawahan penduduk. Kemudian di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ciwulan, yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray, Garut.
Sementara jarak tempuh dari kota Tasikmalaya menuju Kampung Naga berkisar antara 30 km, sedangkan dari kota Garut hanya berjarak 26 km. Bentuk permukaan tanah di Kampung Naga berupa perbukitan dengan produktivitas tanah bisa dikatakan subur. Kampung Naga sendiri memiliki wilayah seluas 1,5 hektar. Sebagian besar digunakan untuk perumahan penduduk, pekarangan, kolam, dan selebihnya digunakan untuk pertanian. Sawah yang dipanen setiap 1 tahun 2 kali. Kampungnya berada tepat di bawah sana. Kita lanjut. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang, berarti menghormati para leluhur atau karuhun mereka. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh karuhunnya dulu, dianggap sesuatu yang tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga, berarti melanggar adat, serta tidak menghormati karuhun. Hal ini akan menimbulkan malapetaka. Tabu, pantangan, atau pamali bagi masyarakat Kampung Naga masih dilaksanakan dengan patuh, terutama yang bersangkutan dengan aktivitas kehidupannya. Tabu atau pantangan tersebut merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang mereka junjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. Misalnya, dalam tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, kesenian, dan sebagainya. Rumah masyarakat Kampung Naga harus berbentuk rumah panggung, dengan berbahan rumah dari bambu dan kayu, atap rumah dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang. Lantai rumah pun harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Kemudian, rumah harus menghadap ke sebelah utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat dan timur. Dinding rumah dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasag. Rumah tidak boleh diwarnai atau dicat, kecuali dikapur atau dimeni. Bahan rumah tidak boleh menggunakan tembok, meskipun mampu membuat rumah tembok atau gedung sekalipun. Sementara di bagian dalam rumah tidak boleh dilengkapi dengan perabotan, misalnya kursi, meja, atau tempat tidur. Rumah tidak boleh mempunyai daun pintu di dua arah berlawanan, karena menurut anggapan masyarakat Kampung Naga, rezeki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Untuk itu, dalam memasang daun pintu, mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. Dalam bidang kesenian, masyarakat Kampung Naga mempunyai pantangan atau tabu dalam mengadakan pertunjukan jenis kesenian dari luar kampung, seperti dangdut, wayang golek, pencaksilat, dan kesenian lain yang mempergunakan waditra goong. Kita mulai memasuki jalan menuju kampung adat Kampung Naga. Sedangkan kesenian yang merupakan warisan leluhur masyarakat Kampung Naga adalah terbangan, angklung, beluk, dan rengkong. Kesenian beluk kini sudah jarang dilakukan, sedangkan untuk kesenian rengkong sudah tidak dikenal lagi, terutama oleh kalangan generasi muda. Namun, bagi masyarakat Kampung Naga yang hendak menonton kesenian wayang, pencaksilat, dan sebagainya diperbolehkan, asalkan kesenian tersebut dipertunjukkan di luar wilayah Kampung Naga. Adapun tabu atau pantangan lainnya, yaitu pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, seluruh masyarakat Kampung Naga dilarang membicarakan soal adat istiadat dan asal-usul Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga sangat menghormati Eyang Sembah Singaparna, yang merupakan cikal bakal masyarakat Kampung Naga. Nah, buang sampah pada tempatnya. Woi, Menghargai. harus dicontoh ini anak muda. Sementara itu, di Tasikmalaya, ada sebuah tempat yang bernama Singaparna. Masyarakat Kampung Naga menyebutnya dengan nama Galunggung, karena kata Singaparna berdekatan dengan Singaparana, yang merupakan nama leluhur masyarakat Kampung Naga. Bu,
Ini jamban. Yang pamit ke tengah kemana jalannya? Dan Bu. Tuh nggak rusak. Kita jauh nggak? Ayo, ayo. Teh, foto bareng. Tadi teteh, tadinya mah rawan teteh, tadi tinggi. Ada halus ya. Cicing mana turun wae. Wah, dah itu. Tuh ini Contoh aja, Mbak. cicing mana? Mana nomor itu? Cicing. HP. HP. Teteh mau bareng teteh. Tapi mah bade nuturkeun bisi linglung ah. Teteh mau barengnya habis. Bisa apa dulu? Kadek ketang teh dukun aya tah mah.
Suasananya cukup asri, lumayan buat menenangkan. Jadi dijajah. Iya yang Iwai. Jadi ini adalah balai dari perkampungan Kampung Naga dan beliau adalah sosok tersepuh di sini. Nanti kita wawancara, oke? Yuk. Upami acara tradisionalnya kinten-kinten sok aya sasi nu sakral tuh. Oh, eta sasi teh sasi dina di teh satahun genap kali. Satahun genap kali perangnya teh hari besar Islam. Anu kahiji Maulid, kaduana pertengahan tahun hiji Muharram, Mulud, Jumadilakir, Saban, Syawal, sareng Dzulhijjah. Upami kawitna ieu di namian Kampung Naga. Eta mah kirang-kirang Cuma teh aya irana penten ti nenek moyangnya udah Turun temurun. Coba tadi teh ngisi naon? Isino, isino Ngabuku data. lain catatan amal keburukan. Nu maneh dituliskeun. Murah kak. Bentar nanya.